Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm Good. Good. Yeah. Now we are going to continue our lessons, especially about adverb. Now we are talking about adverb based on its function. Yes. Ya. Kata keterangan berdasarkan fungsinya. Definition. Adverb yang ditinjau berdasarkan fungsi. Nah, ya, jadi ragam-ragamnya kinds, Count. sentence adverb, A, B, explanatory adverb, C, exclamatory adverb, D, interrogative adverb, E, relative adverb, F, conjunctive adverb. Mengerti semua artinya, anak-anak? Enggak. Tidak. Baiklah kalau begitu. Supaya mengerti, kita lanjutkan materi. Bagian A adalah sentence adverb. Jadi adverb yang menjelaskan sentence secara keseluruhan. Maksudnya ada adverb di situ mempengaruhi semua satu kalimat itu. Contohnya tahu? Pasukannya itu atau anggotanya adalah finally, maybe, fortunately, bukan fortunately ya. Anak muda bacanya ini fortunately. Kasih fortunately. Fortunately. Perhaps, bukan perhaps. CT ini bukan. Nah, misalnya example gratis. Finally, Arab wakes up. Akhirnya Arab bangun. Alhamdulillah bangga sekali. Nah, subjeknya itu pelakunya kan Arab, aktivitasnya bangun. Nah, finally ini adverb yang menjelaskan secara keseluruhan. Nah, yang kedua misalnya kita ngambil salah satunya saja. Nah, maybe, mungkin. Ini adverb ya, adverb. Ini kan Arab wakes up subject verb, maka ini satu sentence kan, satu kalimat. Maka satu kalimat ini karena subject verb, satu kalimat ini ke sini ke adverb memberi. Ya, jadi akhirnya secara keseluruhan itu finally-nya, ngerti? Nah, kemudian maybe I will come to you. Mungkin saya akan datang kepadamu. Ini tidak jago ini, I will come to you. Saya akan datang kepada gara-gara ada maybe. Loh? Iya enggak? Nah, kayak lagi nih. Saya akan datang kepadamu. Oh, mau datang. Akan datang, enggak? Kalau maybe, ada maybe nak? Macam itu sekarang. Oleh karena itu kau kupuji nanti di sana, cepat. Oke, paham sampai di sini? Ya, sentence adverb mengerti ya. Kemudian explanatory adverb, explain. Dari itu ada pernah dengar explanation ya, penjelasan. Jadi adverb yang menjelaskan sesuatu dalam bentuk rincian, rinci. Kayak 1, 2, 3 apa gitu. Nah, anggota S, such as, contohnya apa? Sama gini, namely, namanya, for example, contohnya, example, contohnya, etc. Dan DLL. I have 3 clever students. Saya punya 3 pelajar yang cerdas. Smart itu pintar. Kalau clever itu cerdik, cerdas. Kayak pernah dengar ceritanya kelinci begitu? Si kancil. Kalian itu bukan lagi smart tapi clever. Kancil. Apa ini? Nyambung. I have 3 clever students, namely, namanya, yang ini kayak adverb kan? Karaf, Vera, and Aufa. Nah? Ya. Nah, ya, kau tersinggung lagi di sini, enggak gitu? Alhamdulillah. Lama nih mau kuliah Karaf tersenyum. Setiap kelas mau dimulai, Karaf selalu merasa ada di sini namaku. Iya, pasti ada. Tapi sekarang enggak kan? Enggak ada. Nah, paham sampai sini ya? Jadi kalau kalian menjelaskan 1, 2, 3 gitu kan,
menjelaskan kayak begini, such as, contohnya sama contohnya, for example, itu for example-nya itu adalah adverb. Oke? Dan rata-rata kalau mau aman orang misalnya pidato memberi penekanan, kami bagi menjadi beberapa bagian. 1, 2, 3 gitu. Contohnya, for example, oke lah. Mister yang karakter Alpha itu objek kok. Iya. Nggak ada objek di sini, namely ini adverb, penjelasan dari sini saja. Noun ini semua kan. Oh iya. Bukan objek. Noun. Mana kata kerjanya? Ini have. Karena sebagai objek maksudnya. Oh iya, bisa di bagiannya dari sini, tapi clever students yang utamanya begini. Iya, menyinggung clever student kan. Iya. Objek noun tuh kata gantinya. Ya penjelasannya sih, bukan penjelas sebenarnya. Ya cocok nih menjelaskan terhadap clever students itu. Bagiannya toh. Oke? Jadi bisa di objek toh? Dia tidak bisa. Bisa. Gitu kan? Tapi kan dia bisa gini. Ini yang paling jelas objeknya ini, rinciannya ini. Iya. Ngerti? Rincian. Itu? Pembagiannya. Maksudnya yang spesifiknya. Yang lebih jelas. Nah? Oke. Let's move. Oke, let's move. Exclamatory, adverb. Adverb. Apa itu? Adverb yang menjelaskan exclamatory phrase. Exclamatory phrase belum saya jelaskan ya. Yang susah. Nah, gampang ji. Polanya itu, saya juga menyesal tidak menjelaskan semua frase. Baru 5 kan? Ya, nggak masalah. Ada how itu adverb ya. Ya. Kemudian how plus bisa diikuti adjective, boleh diikuti oleh adverb. Kemudian plus subject plus verb plus tanda pentong. Pentong. Ya, menandakan bahwa Bukan yang tanda seru itu. Oh, Ya. saya kira verb intransitif Mister verb biasa ji. bukan verb tanda titik di tanda seru. Astaga. Pentong. Guru kota gitu di Jawa bilang begitu dulu. Jadi kan tidak bisa tahu itu lupa tanda pentong. Pentong atau pentong? Nah, kurang lebih lah begitu. Karena saya nggak ahli bahasa Jawa. Misalnya, keren banget ini. How kind Karaf is? Betapa baiknya Karaf itu. Kenapa bukan karaf that? Kan harus ada kata kalimat ini. Subjeknya kan Karaf nih. Ya. Verbnya ini. Nah, subjek verb. Ada yang kurang? Ada tanda suruhnya kan? Iya. Nggak ada tanda suruhnya sini kan? How kind Karaf. Tidak diteliti. Betapa baiknya Karaf. Oh, berarti lo tanya dong, ya. Enggak lah, tanda seru itu bukan tanda tanya. Oh iya, ya menekankan ya. Seru gitu. Seru bener sih Karaf ini. Fine. Nah, kayak gitu kan adjektif ya. Ya. Berarti betapa baiknya, betapa ini terkait adjektif otomatis ini adverb. Nah, inilah yang disebut exclamatory adverb. Ngerti? Berarti Hanya satu, who. Yang berarti ini satu, Ji. Berapa dulu lihat di sini? 2. Mana lagi selain ini? Adjektif. Ya ini, mestinya boleh diikuti adjektif, boleh diikuti adverb. Yang saya kasih contoh satu saja, adjektif. Oke? Adjektif. Nah, ini adjektif tuh kainnya maksudnya tuh ketemu adverb toh. Tapi kan adverb itu kan bisa ketemu adverb toh di frase yang kau pelajari sebelumnya kan. Nah, ini mau dulu, paham aku ini? Paham gak ini? Ya, cuma satu di kata-kata atau exclamatory adverb. Ya satu Ji. Puji saja. Ini how. Who. Bukan who. How. How. Ya. Ada masalah? No problem. Why we love. Jelas di sini what tidak masuk dalam exclamatory adverb karena dia menjelaskan noun. ya. Karena what itu menanyakan benda. Kalau how itu menanyakan adjektif atau Adverb. adverb. Pokoknya dengan sendirinya kau mengerti nanti itu. Lanjut lagi. Pokoknya yang intinya adalah ini dulu pahami. Yang lain akan mengikut. Oke? Iya, ya. Bagian D, interrogative adverb. Kata keterangan, kata tanya yang menanyakan adverb. Ini kata keterangan bertanya sebenarnya itu. Nah, berarti karena bertanya,
when, kapan, where, Di mana? what, and why. Itu pasukannya, itu anggota-anggotanya. Why do you love me? Mengapa kau mencintai? Enggak ada pera, dia korban. Nah, mengapa kau mencintaiku? Nah, ingat ya, you love me awalnya. Ya. Positif interrogatif, do you love me? Tanya, kenapa kau mencintaiku? Why do you love me? Kalau tanya. Nah, jadi ini namanya interrogatif adverb. Ini auxiliary, do itu verb auxiliary, subjek, you itu pronoun sebagai subjek, love itu verb ordinary, me itu objek sebagai pronoun. Kata tanya yang menanyakan adverb, berarti yang ditanyakan itu adverb dong. Kan kata tanya yang Kayak misalnya, when do you go to school? Besok. Adverb tuh nanya tuh, keterangan waktu tuh. ya, adverbnya yang mana, Cok? Dari kata tanya bukan jawaban. Nah, ini Iya. adverbnya nih, interrogatif adverb. Why? Nah, kan itu kata-katanya kata tanya yang menanyakan adverb. Ini kata Berarti tanyanya. Ya, ya, itu pertanyaannya. Ah. Yang tanya itu adverb mana? lagi kan bagus. lagi. Itu dari review nggak? Lagi. Tanya yang menanyakan adverb. Oke, berarti dia menanyakan. Maksudnya difungsikan sebagai kata tanda tanya. Difungsikan sebagai tanda tanya. Ini kata tanya, ini kata tanyanya. Iya, itu dari tanyanya. Iya. Adverbnya mana? Hah? Adverbnya. Ini adverb ini interrogatif adverb namanya. Berarti dia menanyakan dirinya sendiri kan? Bukan, kan bertanya. Ya. Kan kata tanya. Tidak, dia tidak mempersoalkan apakah dia menanyakan dirinya sendiri atau menanyakan yang lain. Yang jelasnya dia adalah kata tanya. Itu Cito. Iya sih, kalau iya. Iya, bagaimana Mono? Tapi saya tahu dalam pikiran itu tadi Eh. ada kata tanya, baru di depannya itu ada adverb. Yang tanya dia adverb, Pak. Tidaklah. Kata tanya itu kata yang disebut sebagai kata tanya, dan kata tersebut adalah interrogatif adverb. Paham kok maksudnya? Mulai nakal ini berpikirnya. Oke lah, lanjut. Silakan. Pak, kau paham ya Pak? Pak ndak mau ya, ada pusing. Saya mau kulayani soal ini. Kan di sini why interrogative adverb. Nah, Nah dia ya cocok yang interrogative adverb itu ya kata tanya yang menanyakan adverb kan. Kalau dia dari kata tanya kan bingung tadi kata tanya. Berarti oh saya tambahin di situ yang digunakan untuk bagaimana dia anunya. Maksudnya ini gini. Kata tanya ini adalah adverb, adalah adverb. oke lah. Paham apa? Oke lah. Otak terima itu. Itu berarti interrogatif. Ini definisinya yang mau kau gugat. Saya ngerti maksudmu. Saya belum menemukan juga kata yang tepat. Ya, Jadi ya. itu dari penjelasanmu itu menarik. Ini kita cari nanti yang lebih sempurna ya. Oke, sekarang itu saja. Sekarang itu aja. Maksudnya meskipun dia salah, itu adalah satu-satunya cara untuk membuat kita benar. Oke. Oke. Nah, kemudian relative adverb. Relative adverb yang difungsikan sebagai conjunction dalam rangka ian adjective clause. Rangkaian, rangkaian. Dalam rangkaian, bukan dalam rangka ian ya. Rangkaian adjective clause. Nah, adjective clause kan kau udah dapat kemarin itu. Clause segala menjelaskan kenapa. Pokoknya jangan pusingin itu dulu. Kemudian inilah pasukannya itu where, when, why, which, and where. When, tapi dia bukan sebagai tanda tanya ya, tetapi conjunction. Ada sambung. Enggak? Conjunction itu ada G-nya enggak ya? Saya lupa. Ada G-nya kelihatannya. Tidak ada. Tidak ada. Di cons. Oke. Anggota sudah jelas. Kemudian contoh kalimat. Karab lives in a village. Karab lives in a village where Vera lives. Oh, berarti ada koma dalam situ harusnya. Nggak ada. Oh, karena ada conjunctionnya ya. Conjunctionnya di tengah, kecuali conjunctionnya di depan sini, where Vera lives. Nah, contoh gitu. Karab tinggal di sebuah desa di mana Vera tinggal. Ada berapa kalimat? Ada dua. Ada verb, ada subjeknya. Ini noun, ini adjective. Village noun, itu adalah adjective. Sebuah karena dia menjelaskan village. Ya, no. Noun. Ini preposisi
Kenapa disebut preposisi? Ya, memang preposisi awalnya kok in, on, at. Satu kesatuan, maka dia disebut sebagai adverb place. No? Kemudian ada where adalah conjunction. No? There is subject verb, berarti satu kalimat. Conjunction subject verb disebut clause. Where there is itu menjelaskan kemana? Vera. Ke bukan ke village. Oh. No? Oh iya iya. Iya enggak? Betul ke Karang. Oke, berarti menjelaskan ke noun kan? Ya. Sesuatu yang menjelaskan noun disebut apa? Adjective. Adjektif. Apa ini namanya ini? Adjective clause. Pinter. Oke. Berarti jadi adjektif yang difungsikan sebagai conjunction dalam rangkaian adjective clause. Ini apa rangkaiannya? Adjective clause toh? Ini conjunction. Paham nggak? Itu clause terjadi ketika ada conjunction. Conjunction subject verb. Subject verb. Oke. Berarti itu preposition. Apakah harus ada objek? Enggak wajib juga. Setiap preposisi berhak diikuti oleh objek. Tidak harus. Namanya hak, bisa dipakai atau tidak. Hah? Tapi kan harus ngambil haknya juga. Kalau mau ambil, kalau nggak mau ya, Jadi kan ya nggak masalah. Kalau Ya, ya. namanya hak, kecuali kewajiban harus dipenuhi. berarti bisa tidak pakai ya. Boleh tidak ada preposisi itu, boleh tidak diikuti oleh objek preposisi, karena dia berhak. Nanti dia bilang hak. Ya. Ada mulu. Ada benar sih tapi enggak wajib makan ambil. Toh? Ya. Oke, jelas sampai di sini. Conjunctive adverb. Adverb yang sekaligus difungsikan sebagai conjunction. Anggota, besides, furthermore, also, moreover, likewise. Apa tidak? Cari temanku sendiri. Apa itu? Ada kasih nih celah di situ, satu baris. Cari temanku di situ. Kan seringnya aku semua buka HP toh. Iya. Begitu apa tadi? Accordingly, consequently, hence. Ini ketemu dengan and, so, but, dan so. Nonetheless, coba nonetheless, Nevertheless, 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 ketemu but, otherwise, otherwise. jika tidak. Iya. Tadi artinya jika tidak. Subject plus verb, nggak polanya itu dia membentuk seperti ini. Subject plus verb, titik koma, conjunctive adverb, ini CA, koma, subject verb. Atau kalau yang kedua, subject verb, koma, subject verb plus KA. Nah, ini contohnya yang di bawah ya. Misalnya kayak ini begini. Karam is very, ini aja mulai dari atasnya. Karam is very kind. Karam itu sangat baik. So we like him. Jadi kami menyukainya. Nah, Karam is very kind. Nah, kalau ini model penulisan saja. Kalau kau aman yang paling mudah kan ini yang pertama. Kalau kau pakai hands, maka titik koma dulu, baru hands, baru koma. We like him. Titik ujungnya. Wow. Nah, ngerti? Model saja. Karena itu kami menyukai. Oke. Ada pertanyaan? Memang agak materi kalau masuk klaus ini dua kalimat memang agak sedikit bikin pusing dikit ya. Karena kalian masih materi pada satu kalimat itu pada tensis itu sendiri kan. Tapi untuk pengantar begini kepastian pasti mengerti. Saya tahu kalian itu udah clever. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup sekian ya. Oke, good. Thank you. Apa? Yes. Nggak ada? Dari Ustaz. Oke, thank you juga.